Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septa Najib Pradana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai condition di bahasa Kotlin, yaitu menggunakan if else. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai suatu kondisi ya. Nah, pasti kan ketika kita membuat aplikasi atau nantinya membuat suatu sistem ya seperti itu, ada suatu kondisi. Jika misalnya katakanlah jika hasilnya adalah A, maka apa yang dilakukan? Kalau misalnya hasilnya ini B, maka apa yang dilakukan? Nah, kita menggunakan di Kotlin ini ada if else. Penulisannya seperti ini, teman-teman, sama seperti kondisi di bahasa pemrograman lain, yaitu if condition, kemudian apa yang akan dilakukan jika kondisi ini benar, kemudian kalau apa yang akan dilakukan jika kondisi ini salah. Seperti itu. Ini untuk teori teman dulu ya, teman-teman ya. Kemudian ada setelah kalau di sebelumnya kan berarti kan cuma dua kondisi aja nih, ketika benar dan ketika salah. Tapi kalau misalnya kondisi itu ada lebih banyak kondisi gitu, itu bisa dilakukan juga, yaitu contohnya ini menggunakan else if. Jadi kondisi satu jika benar apa, kalau misalnya kondisi dua jika benar itu apa, kalau misalnya bukan di kondisi satu dan kondisi dua apa yang akan dilakukan. Itu menggunakan else if else if else seperti itu ya. Kemudian, nah, ada beberapa cara penulisan di Kotlin ini sehingga itu akan mempermudah kita ketika menuliskan script Kotlin. Yaitu nanti akan kita kasih contohnya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, jadi nilai balikannya itu langsung menjadi diassign ke suatu variabel, yaitu variabel greetings. Nah, variabel greeting ini dia akan berisi good day atau good evening seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat contohnya di sini adalah nanti kita lihat deh di contohnya yang bisa mungkin lebih jelas ya. Nah, sama kayak di sini. Cuma ini penulisannya adalah penulisannya itu ke kanan ya menggunakan nggak dibuat ke bawah seperti ini. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini yang video sebelumnya kita hapus aja. Contohnya gini, kita pengen kasusnya adalah pengen apa ya, pengen menyebutkan julukan dari usia misal seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya katakanlah kalau umur di bawah 1 tahun itu namanya masih bayi, kemudian misalnya 2 tahun sampai 5 tahun itu adalah balita seperti itu ya. Kemudian 5 tahun sampai berapa? 16 tahun itu anak-anak seperti itu dan selanjutnya. Nah, tapi kita belajarnya dari awal dulu. Katakanlah saya punya suatu variabel namanya umur, tipenya integer, nilainya adalah umur 10 tahun. Oke, seperti itu. Sorry. Nah, saya mau di sini aduh, sorry. 10. Oke. Di sini saya mau kasih kondisi, yaitu saya mau membedakan antara anak-anak dan dewasa aja, seperti itu teman-teman ya. Anak-anak dan dewasa. Nah, katakanlah misal batas dewasa adalah 17 tahun lah, misalkan seperti itu. Berarti di sini, kalau dia 17 tahun ke bawah, dia itu disebut sebagai anak-anak. Tapi kalau misalnya dia 18 tahun ke atas, disebutnya dewasa seperti itu. Jadi 17 tahun masuk ikut ke bawah ya teman-teman ya. Jadi umur 0 sampai 17 tahun itu disebutnya kayak kita kasih komen dulu biar jelas. Kita pengen nulis kayak gini. Pengennya adalah umur 0 sampai 17 tahun kita sebut sebagai anak-anak. Nah, kalau umur 18 eh, sampai tak terhingga lah ya sampai katakanlah sampai di atas 18 saja. Di atas 17 tahun. Nah, di atas 17 tahun ya teman-teman ya berarti kan di atas 18 deh. 18 saja. 18 sampai katakanlah 60 lah. Itu disebut dewasa. Ya gini aja. Berarti di sini kita kasih kondisi if ketika umur di bawah sama dengan 17, maka di sini kita nyebutnya print anak-anak. Else kalau enggak, kan, kalau kondisi itu salah disebutnya adalah dewasa. Oke ya.
Seperti ini teman-teman ya. Oke, kita langsung di sini flashback ke materi sebelumnya yang menggunakan operator comparison atau perbandingan. Jadi di sini ada kurang dari sama dengan sama kurang dari aja. Berarti kalau kurang dari sama dengan artinya 17 itu masuk teman-teman, termasuk ya. Kurang dari sama dengan seperti itu. Nah, ini apa yang akan di print sama si Kotlin ini? Sorry, kenapa dia error? Karena saya nggak menggunakan uh, tanda petik 2 ya. Nah, anak-anak karena apa? Dia itu di bawah 17 seperti itu 10 ini. Kalau misalnya kita ubah menjadi 100 nih teman-teman. Jangan 100 deh, umur 50 tahun. Apa yang akan di print? Dewasa. Oke ya. Jadi dia udah bisa mengkategorikan dia itu di bawah 17 tahun atau di atas 17 tahun atau 18 tahun 18 tahun ke atas seperti itu. Nah, di sini walaupun nanti ada umur 17,2 tahun, tapi di sini kita sudah mendeklarasikan di atas bahwa nilainya adalah integer. Gimana kalau kita menuliskan 18 tahun? Apa yang akan tertulis? Apa yang akan di-print? Dia akan dewasa karena dia nggak termasuk di sini. Kalau kita masukkan 17 tahun, maka ikut yang anak-anak karena 17 tahun itu akan kehitung. Kalau kita hapus yang sama dengannya, dia akan masuk ke dewasa karena 17 tahun itu dianggap sebagai tidak masuk ke kondisi pertama teman-teman, tapi masuk ke kondisi kedua. Oke, makanya di sini harus ada sama dengannya. Oke, kemudian kita mau nambahin satu julukan lagi, yaitu ketika di bawah 5 tahun, ya disebutnya balita seperti itu teman-teman. Kita ketika di bawah 5 tahun disebut balita. Tapi kalau sudah 6 tahun sampai 17 tahun dia itu anak-anak. Oke ya. Berarti artinya yang pertama, ketika di bawah umur 5 tahun, ya kan? Disebutnya balita. Bawah 5 tahun. Nah, tadi kita mengenal adanya ketika berarti kan di sini sudah ada 3 kondisi teman-teman. Di bawah 5 tahun, di 5 tahun sampai 17 tahun itu disebutnya anak-anak. Nah, 18 tahun ke atas itu atau 17 tahun ke atas itu disebutnya sebagai dewasa. Nah, makanya di sini kita menggunakan else if. Jika umurnya di atas 5 tahun ya kan, di atas 5 tahun. Nah, ada operator lagi teman-teman. Di sini ada menggunakan operator logical. Ya, kita menggunakan dan karena ada dua kondisi di sana teman-teman. Orang itu disebut anak-anak ketika kondisinya adalah lebih dari 5 tahun dan kurang dari 17 tahun. Oke ya. Kalau misalnya lebih dari 5 tahun berarti umur 32 itu lebih dari 5 tahun loh. Jadi kita batasin nilai bawah dan nilai atasnya. Kita menggunakan operator dan. Umur kurang dari 17 ikut ya. 17 tahun kita sebutnya sebagai anak-anak. Oke ya. Nah, lebih dari itu atau selain dari itu kita sebutnya dewasa. Oke. Oke, sip. Kita coba dia umurnya 17 tahun, masuk yang mana nih 17 tahun? 17 tahun itu masuk ke anak-anak. Kita coba kasih umur 3 tahun, 2 tahun. 2 tahun. Dia masuk ke mana? Dia masuk ke balita, teman-teman. Kita masukkan dia umurnya 32 tahun. Oke ya. Berarti umur ini 32 tahun, umur di sini dia enggak masuk ke sini, ya karena di bawah 5 itu enggak ya, 32 kan di atas 5, kemudian di sini juga enggak memenuhi kondisinya, karena 32 itu lebih dari 17, nah dia masuknya ke dewasa. Kita coba run. Oke, dia dewasa teman-teman, oke. Jadi dia sudah masuknya ke dalam dewasa. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kan si udah paham ya mungkin ya, udah sampai sini ya bagaimana kondisi penerapan else dan else if. Nah, kita ke yang slide ini teman-teman, bahwa penulisan ini, bahwa si if else ini bisa nggak, kalau ini kan kita langsung di dalam kondisi ketika benar, dia langsung menjalankan suatu perintah seperti itu. Tapi kita pengen seperti ini penulisannya. File julukan. Jadi kita bisa ngeprintnya seperti ini. Adalah sama dengan, nah di sininya itu bukan print tapi balita saja teman-teman gini. Balita, kemudian di sini anak-anak dan di sini dewasa. Dewasa. Nah, kemudian terus ngeprintnya di mana? Nah, ini kurang satu nih. Ngeprintnya di mana? Ngeprintnya di sini teman-teman. Print julukan.
Nah, kira-kira bisa nangkep nggak? Jadi kita menghemat nih daripada kita ngeprint kayak gini satu-satu, terus ditulis ngeprint lagi di sini satu-satu ngeprint, kita kayak gini aja. Jadi otomatis si Kotlin itu akan jika umurnya 32 tahun bahwa dia dewasa. Nah, dewasa ini di-assign atau dikasih ke variabel julukan. Nah, ini juga bisa kita deklarasikan sebagai string. Ini juga bisa bahwa menunjukkan bahwa julukan ini tipenya string. Dia 8 tahun nih. Kita coba 8 tahun ya. Alurnya adalah 8 ini masukkan ke sini, kondisi sini salah, masukkan kondisi ini benar bahwa dapat nilai nih. Oh, nilainya apa? Anak-anak. Anak-anak ini langsung di-assign ke variabel julukan. Makanya ketika kita print julukan, dia akan printnya anak-anak, ya kan? Sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Seperti itulah penulisan Kotlin if else expression namanya. Seperti itu. Kemudian kalau kadang-kadang kalau kita lagi ngoding itu perlu kondisi yang cuma di satu baris aja seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa juga untuk penulisannya. Kalau satu baris misalnya simple cuma if else aja, kita balik yang tadi lagi. Berarti kalau misalnya di bawah cuma di bawah 17 tahun itu anak-anak, di atas 17-18 tahun itu namanya dewasa. Nah, itu kita bisa tuliskan seperti ini aja. Kita hapus saja dulu sini teman-teman ya. Kalau misalnya cuma dua kondisi aja. If else di bawah 17 tahun, nyebutnya anak-anak, else dewasa. Nah, lebih simpel ya secara penulisan ya. Ya, penulisan lebih simpel teman. Kalau tadi kan pakai kurung kurawal, terus enter ke bawah, kurung kurawal lagi setelah else seperti itu. Nah, tapi kalau kondisi yang simple kayak seperti ini hanya untuk dua kondisi, true and false, benar salahnya langsung bisa tuliskan seperti ini. Oke, itulah sintaks if else di Kotlin. Semoga bermanfaat. Nantikan video tutorial tentang Kotlin ini di video selanjutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe teman-teman, kemudian sebarkan channel saya ke teman-teman yang lain agar bisa sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.